Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Cek. Sudah record? Ya, Udah? Oke, sip, aman. Aman. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Iseng Podcast bareng ku Adramis Prayogi dan host kita, Wawan Trisna. Yeay. Akhirnya setelah Berapa lama? sebulan Vakum. aku karena kerjaannya Belum ketemu ini nih. waktunya pas belum ketemu lagi, terus Apa ya? kerjaan banyak numpuk lah istilahnya. Sibuk masing-masing lah. lah istilahnya. Jadi belum sempat, akhirnya baru sempat tuh bulan ini Awal awal bulan ya. Karena kemarin sempat aku juga mau jadwal schedule kan. Sebenarnya pengennya itu akhir bulan kemarin. Oh, yang kemarin. Akhir bulan. Cuman aku ada kegiatan. Pas ke akhir bulan kan paling enggak terbitnya atau kita nge-share-nya di awal bulan November gitu kan. Tapinya Wawan berhalangan, ada kerjaan something, jadi kita rekamannya di bulan November. Nah, apa? Apa lah ya. Tapi karena rekamannya November, ternyata sudah banyak Topik topik di luar sana. yang menumpuk. Menumpuk ya. Jadi kita mau bahas apa? Tapi kalau kita lihat dari bulan Oktober ya, kita rekap ya. Rekap. Oh, iya. Banyak tuh. Ini belum kita bilang loh. Kita belum bilang di awal nih. Tapi banyak di bulan Oktober tuh banyak sekali peristiwa di sosmed di luar sana. Aduh, apa tuh? Aku ya banyak. sampai lupa nih. Saking banyaknya lupa. Saking antara apa? Update dunia di sosmed sama lagi sibuk sama kerjaan kayak apalah gitu. Oh, pantasan Apa? nggak jadi takut diserang. Takut diserang ya. Oke. Tapi sebelum kita bahas salah satu topik yang memang lagi hype nih beberapa bulan terakhir ya, beberapa minggu terakhir lah ya jatuhnya. Beberapa minggu terakhir kita sapa dulu pendengar semuanya. Oh ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini. Sini ada, situ ada. Oke. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mau dengar di kosan, di rumah, kantor, Ya. di WC boleh. Kalau nonton di YouTube letak aja. Nah, letak aja udah. Nggak perlu. Visual. Gak usah ditonton apa. Visual nomor ke-5. Yang penting diklik aja, klik biarin gitu. Karena yang utama dengerin. Ya udah didengerin aja udah. Terus. Ya. Terus gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Dari banyak kesibukan, alhamdulillah masih sehat. Wih. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nggak, inilah apa? Pada musim pancaroba. Musim pancaroba. Sering Benar. hujan beberapa Entah bulan kenapa terakhir. ya, entah kenapa di kota kita ini, Ah. kota Sintang lebih tepatnya, itu kayak antara panas Hujan. sama dinginnya tuh Ah. ekstrim loh. Terakhir kali tuh Ekstrim. kalau ini kan karena kita dulu di Jogja, itu ngerasa kayak dingin pas hujan, pas panas pun gak panas gitu kan, di daerah Sleman terutama. Kayak orang ini tuh kalau di sini tuh kalau dingin gitu. Sekali ya. Turunnya tuh bisa berapa derajat yo? Dari 30 sampai ke 24. 425. Pernah aku lihat 23 wah. Kayak dingin bener. 23 dingin benar, Wan. Subuh aku ngecek. Iya dong. Dingin. 23 dingin benar enggak sih? Iya dong. 24 loh. 24. Paling enggak. 23, 22 tuh Sleman sana. Iya, makanya aku bilang kayak langsung cuaca itu. Jogja sana. Itu pun pagi doang. Habis itu siangnya panas,
Nah, sorenya Turun lagi. hujan, Hujan. malamnya dingin lagi. Sorenya badai biasanya. Badai. Badai. Paling Rekap cuaca nih, rekap cuaca. karena kan kenapa susah enggak susah ketemu karena hujan juga. Bisa jadi. Enggak, Enggak. lebih Enggak. kegiatan sih. Kegiatan. kemarin. Karena waktu itu mau hujan pun ya Memang lagi memang lagi hujan gitu. enggak lagi memang lagi ada ya, Sampai mau something. dikerjain. Ada mau dikerjakan segala macam. Begitu. Ya, Oke, ya. langsung aja. By the way, Ya by the way ya, teman-teman semuanya ya. Kemarin. Sebenarnya awal Oktober udah mulai. Oktober tuh kayak kasus yang kasus apa nih? yang menggegerkan di Indonesia. Awal Oktober kemarin Covid. kan. Sama temanya sama. Ya ampun nih. Sama, di temanya tuh kerumunan nih. Kerumunan. Kerumunan. Emang nggak ada ya Oktober? Oktober kasus ini Stadion Kanjuruhan kerumunan juga. Tapi memang ada sebabnya. Ada sebab menyebab Ada sebab akibat. yang memang merenggut banyak korban gitu ya. Korban tapi penanganannya Lama sekali. Lama. Nah, kita bisa skip yang situ. Bisa skip di situ. Kita langsung lanjut ke Langsung pertengahan. Enggak. itu langsung yang Halloween atau Ya, Halloween kan. Halloween. Jadi langsung situ aja. Langsung ke akhir bulan ya. Akhir bulan. Saya tengah tuh flat aja ini, enggak ada. Enggak ada. Tengah tuh kasus-kasus yang paling dunia profesional lah. Tuh. Apa contoh? Apa? Yang kemarin obat Sirup paling. bukan kapasitas saya. Tapi beliau ini doang. Beliau yang memang beliau ya. Beliau Udah paham cuman dah ya udahlah itu udah tau lah orang gitu kan. orang bukan orang ini ya farmasi ya kalau urusan itu Industri sih. BPOM kan Bepom juga yang industri juga kena. industri. Pokoknya itulah. kok orang ahli lah kalau orang kita Harus membahas yang awam-awam. awam aja. Contoh kerumunan yang di negara penghasil boy band sama girl band. Oke. Korea Selatan. Jadi kemarin perayaan Halloween ya di tanggal 30. Yang gimana? Karena malamnya kan Halloween itu seram. Benar-benar jadi seram. Jadi chaos ya. Chaos. Wah, Tikus Pak. kikus. Jadi chaos ya. Terus dan itu terjadi karena ini ternyata desak-desakan ya. Kan kenapa desak-desakan acara itu? Rupanya kalau dipikir-pikir aku nggak tahu ya di Korea tuh masa selesai pandemi kayak kita tuh sama atau enggak gitu, masih yang ketat protokol kesehatannya tuh masih ketat atau enggak. Ini kayaknya benar-benar bebas dari protokol, terus karena udah bebas nih kan membludak. Dan di tempatnya itu apa, Itaewon ya? Ya. Itaewon itu gang-gang. Terus? Kalau gang-gang gitu kan sempit, itunya LCD-nya dia putar. Itu muter atau enggak? Ya Allah. Di pause dulu. Oke. Tadi ada kendala teknis, mohon maaf ya. Ya. Biasa lah. Biasa. Ini juga. Ini lah device. Udah tua dan juga udah tua. Jadi lanjut lagi Pak. Tadi Pak. Itaewon. Itu kalau karena saya tidak punya datanya. Ya, kita kan bukan orang sana soalnya. Kita bukan orang sana juga. Kita turut berduka juga lah. Yeah. Karena ya kayaknya membudaknya
orang-orang di sana tuh yang tadi kayak habis lepas covid nih, oh udah lama nih nggak ada event, datang bondong-bondong, ini apa berdempet-dempetan ya susah tuh jalan sampai kegencet. Ya jadi di suatu gang pada salah satu dia tuh kalau di kota tuh dia tuh gang kecil tuh kayak apa ya, kalau terkenal di mana di Jogja aja nggak ada dah ini kalau gang ya, gang kecil tapi rame itu. Banyak kok sih. Bukan gang yang gang rumah orang ya, bukan. kan ini gang memang gang yang di pinggir-pinggir. Oh iya lah, kayak gang rumah orang cuman dia tuh ruko-ruko, toko-toko gitu, maka rame jadi dempet-dempetan. Terus apa ya, toko-tokonya juga nggak nerima tamu lagi. Pokoknya kan membludak ke chaos aja. Terus siap ya udah sih mau apa. Jadi karena kalau nggak salah tuh awalnya memang ramai kan, memang kayaknya sih membludak sih sebenarnya. Tapi katanya laporan dari polisi setempat bilangnya enggak kok, masanya standar kok, kayak 2 tahun yang lalu katanya. Kapasitas orang yang datangnya kayak 2 tahun yang lalu, tapi enggak tahu ya di lapangan gimana. Nah, habis itu katanya juga memang dari 2 arah Wan. Dari arah berlawanan tuh juga saling dorong lah. Berarti enggak ada yang ngatur kayak ngarahin. Enggak ada yang ngatur itu. Kalau biasa kan ada petunjuk nih, masuk lewat sini, keluar dari sini. Katanya enggak ada yang ngatur itu, jadinya saling dorong. Akhirnya enggak ada yang ngalah kan. Dari arah berlawanan juga dorong, dari arah berlawanan juga dorong. Saling dorong ya gencet, oksigennya berkurang. Ya udah, pingsan. Dan itu korbannya berapa? Lupa, pokoknya ratusan. Nyampe. Ya ada tuh sampai ratusan juga sih. Nah jadinya kayak gitu. Selain yang di Taiwan, di Indonesia juga ada. Baru-baru Indonesia dua kasus Wan, keramaian. Tapi yang satunya belum berujung, udah berujung korban juga belum? Udah langsung di cancel kan? Cancel. Itu yang di ini Wan, yang berdendang bergoyang. Oh iya, itu yang pertama. Yang pertama kan berarti Oktober kan? Oktober ada juga. Itu keramaian juga. Itu belum ada korban jiwa, tapi memang membludak sekali. Masanya membludak, penontonnya banyak. Jadi dari kepolisian langsung udah dibubarkan. Oh, yang beli di hari kedua kan? Dia misalnya 1.000 tiket nih. Ini misalnya berapa gitu kan? Aku lupa soalnya. Apa angka. Kalau nggak salah tuh dia misal kapasitasnya 1.000. Tapi yang jual 1.500. Makanya over capacity. Jadi terpaksa dibubarkan. Di hari kedua atau ketiga gitu, lupa. Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa panitia jual lebih? Padahal kapasitas cuma misalnya 1.000 gitu. Kenapa kok sekarang nih kayak apa istilahnya buat jual beli tiket tuh nggak lihat ini loh, kapasitasnya. Bukannya rugi ya? Sebenarnya faktor yang pertama tuh faktor cuan sih sebenarnya. Cuan sih. Misalnya ini jahat, mungkin ini skenario jahatnya kan. Dia misal kan jual tadi, misalnya jual 1.000 tapi dia lebihkan 500. Terus udah ada duitnya udah dapat, orangnya kayak gitu. Banyak. Bukannya harus nge-refund ya? Kalau mau jahat kan cabut promote lah. Betul. Kalau jahatnya gitu. Cuman kayaknya nggak tahu yang ini nih, yang berdendang bergoyang nih. Berarti paling rugi parah lah. Harus bayar refundnya, belum lagi bayar panggung segala macam. Ya kita untuk yang setara kepanitiaan kampus saya malah mikir kok. Iya, udah nombok parah. Pagi kalau perkap kan, perkap tuh nyewa panggung apa? Iya kan? Ya, nyewa panggungnya tuh bisa jutaan. Itu skala ini loh. Kalau kampus ya. Kalau acara kampus ini yang skalanya
yang emang untuk festival. Orang luar juga. Orang luar. Wah, mau berapa itu duit? Wah, rugi parah. Makanya kalau udah jual online, lebih parahnya kan kayak, ingat Komifuro kemarin tuh bulan September nggak salah? September akhir lah. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Itu dari bubarin emang. Tapi berlanjut. Tapi chaos. Di hari pertama. Gitu. Karena jual tiketnya aneh. Dan jual online, jual yang OTS juga ada. Yang beli online ngikut antre yang OTS. Padahal udah dapat tiket. Padahal udah ada. Makanya kayak gitu. Ya, masalah gate kan. Ya masalah itu, gate-nya cuma satu arah doang. Makanya itu kayaknya yang berdendang nih juga hampir mirip ya. Kayaknya hampir mirip nih. Jangan-jangan enggak tahu, soalnya aku kan enggak gitu. Aku enggak ngikutin yang berdendang menggoyang, cuma taunya ya tadi masanya banyak. Ya, jual tiket jual lebih. Enggak. Kayaknya enggak tahu ya panitia mikir semikir cuan doang kan. Enggak mungkin mikir cuan doang. Enggak mungkin. Di negara kita enggak mungkin ya. Pasti mikirin ini loh penonton. Wah, mereka ini semarak nih kayaknya. Jadi saya jual lebih. Saya jual lebih saja. Dalam hati tawa jahat. Parah. Yang kayak meme Tom and Jerry itu. Kayak gitu. Timuju. Tak ada video gitu tuh. Belumnya kayak gitu sebenarnya. Yang terakhir yang kedua di Indonesia juga konser nggak salah boyband Korea Selatan juga. K-pop ya. Berani nih bah. Berani lah. Dan atasnya doang. Kita nggak nyebut itunya ya. Fandomnya. Nggak nyebut. Tapi fandom. Ada kejadian di Jakarta. Dan kita nggak bakal generalisir juga karena kan khusus fandom ini. Mereka. Band boyband apa sih? Nggak tahu. Aku tahu. NCT. Oh ya udah lah. NCT. Itu boyband sendiri ya? Ya. Boyband. Boyband. Jadi mereka bikin konser kan? Kau tahu Lemoniro yang kan dapat kartu. Cuman tuh beda tuh. Ini aku bingung nih. NCT Dream, NCT ini nggak ngerti nih kelompok-kelompoknya. Nggak tahu apa-apa. Kayaknya situ lah. Itu boybandnya. Pokoknya intinya boyband. Kayaknya satu manajemen. Karena NCT. Karena boyband yang dari Korea Selatan ini datang ke Indonesia buat konser terus. Hari pertama ya, gitu. Hari pertama langsung ada yang pingsan. Insiden. Kayak kerumunan juga ya. Didorong. Aku enggak ngikutin yang ini. Cuman tahu doang atas doang. Jadi member boyband ini ngasih bola yang udah ditangga-tanganin, lempar barikade depan tuh roboh, didorong nginjak, pokoknya ngeri lah. Ini bukan mau menggeneralisir fandomnya ya, tapi memang kejadiannya kayak gitu kan. Tapi ya orang yang fans ini nih emang termasuk ya pengen dinotis kan. Pengen dinotis jelek juga. Nah gimana ya? Kok gini ya, entah kenapa mindset sekarang tuh yang penting dinotis, nggak peduli notisnya tuh baik atau buruk gitu. Entah kenapa kayak gitu. Kultur di internet tuh makin aneh. Yang penting engagement. Oke. Dan itu ya itulah kan dorong. Akhirnya itu bodohnya tuh di post. Nggak tahu aturannya tuh harusnya dia tuh ngapa gitu. Nggak dicek, ada yang nggak dicek jadi dia bisa ada di situ gitu loh. Sama kayak kasus ini. Sama kayak kasus yang berdendang menggoyang. Mirip-mirip gitu nggak tahu aku. Kalau berdendang aku nggak ngikut. Yang ini nih ngikut karena muncul terus. Tiketnya pas nggak? Kapasitasnya pas untuk D1 D2 kok nggak salah, atau enggak kayaknya posisi lah, masalah posisi ya. Mungkin ada yang kedorong kali ya. Iya, masa yang dari belakang dorong ke depan mungkin. Sama yang depan pun ya tadi orang sampai jatuh barikade demi ngambil bola, tanda tangan, sampai si membernya ini turun
tangguh. Bukan turun sih, lebih ke ngasih tahu kita berhenti dulu, suruh mundur ininya orang yang nonton tuh. ya. Kayaknya tuh panggung tuh di sini, penonton di sini, maju ke depan sini, wih, barbar. Iya, barbar. ada kan biasa aku malas pakai kata oknum, jadi aku bilang sebagian dari anggota dari anggota sih, lebih ke kalau fans tuh ya fans nonton fanatik aja lawan ya, penonton lebih aman sih. penonton fanatik tuh nggak diwajarin tuh sebenarnya, harus ditegur bareng-bareng gitu loh. Kalau kalian punya fandom nih, orang-orang kayak gini pukul aja sekali kayak enggak apa kali, tegur gitu loh. Seriusan bisa rusak loh nama fandomnya tuh. Padahal mereka. Dan bahkan kadang kan di internet ya langsung yang salahin karena ini K-pop. Satu K-popnya ini yang jadi kena getahnya gitu. Padahal enggak semuanya. Waduh, mati. Mau habis tuh ini. Itu nambah lagi. Karena K-pop genre-nya kan yang dimana ya banyak drama ya. Banyak dramanya, banyak dijadikan meme ya. Banyak dijadikan konten. Jadi ya bisa kena getahnya. Kalau ada fans yang gitu dibiarin gitu loh. Karena kan kasih contoh yang bagus tuh yang fans Wota, yang idol Jepang, idol yang fansnya tuh kompak yo, kalau lagi nonton tuh nge-chance tuh, nggak ngerekam gitu, nggak fokus sendiri gitu, nggak fokus sendiri. Terus sih ya karena aku bukan Wota juga sih, tapi ngelihat kalau mereka nonton tuh kayak seru. Asik bener yo, langsung kompak yo. Sebenarnya bisa kompak juga harusnya yang K-pop ini. Karena apa mungkin kalau Wota kan kebanyakan cowok ya? Cowok. Kalau K-pop kan kebanyakan cewek. Mungkin cewek tuh lebih pengen dimensi atau lebih gimana gitu dengan cowok, atau sebaliknya cowok malah lebih. Cowok juga pengen dinotis yo. Iya sih. Makanya ada event salaman. Dikira buat apa coba? Berarti nggak ada pengaruh jenis kelamin ya berarti ya? Harusnya enggak. Harusnya. Tadi apa yang mempengaruhi? Padahal kalau stereotip orang kalau cowok ngumpul itu kan rusuh kan. Kayak istilahnya kalau apa ya, konser band metal gitu kan headbang gitu. Headbang. Kalau headbang masih teratur ya. Headbang teratur. Teratur kalau metal. Apa kalau rusuh tuh bukan metal, apa ya? Kayak ada yang muter-muter gitu. Tapi itu masih kayak dapat fun-nya sih. Oh, kalau yang rusuh dangdutan satu orang mabuk kan, mabuk resek. Itu baru tarik. Nah, jangan sampai yang kalau K-pop ini kan lebih ego, pengen dinotis itu loh. Tinggi. Yang kemarin tuh kasusnya tuh karena ini egonya pengen dinotis. Jelek. Masalahnya notisnya memberikan kesan jelek. Makanya yang hari kedua nih ada gerakan ngasih tulisan gitu. We are so sorry apa? Sorry. Minta maaf. Pokoknya intinya minta maaf ke member kalau kami tuh udah rusuh gitu. Tapi abis itu ada juga di Instagram tadi aku lihat security-nya bilang kayak gini, kalian idol kalian datang jauh-jauh ke sini buat kalian. Kalian datang jauh-jauh ke sini buat mereka. Tolong pertanggungjawabannya gimana gitu. Buat tenang, jangan rusuh gitu. Jangan sampai kayak satu kan. Ini D2-nya udah lumayan bagus sih. D2 bagus. Bagus nih kayaknya ya. Enggak tahu. Terus lempar bola enggak ada katanya? Ya. Langsung di cancel. Ngapain? Apa enggak dibagiin? Itu lah dibagiin gitu kan, masuk lempar kan biar luas. Masalahnya nih entah kenapa, karena mungkin dari jauh mau lempar barang nih biasaku nih langsung maju gitu.
nggak tahu kan. Karena mata udah tajam kan. Wih, bawa sesuatu nih pengen dilempar, maju aja kayak. Nggak tahu sih, aku nggak lihat videonya. Kayaknya ada kemarin video, cuma udah di take down. Soalnya ya Di Twitter. nggak di Twitter, nggak gitu. Oh my god. Udah pokoknya ya, intinya adalah akhir bulan ini memang agak riuh soal konser. Yang pertama konser, yang kedua ada kerumunannya. Karena kerumunan yang di awal Oktober juga ada kerumunan. Kerumunan pun itu hasil dari kita tuh udah capek. Akumulasi 2 tahun nggak ada event. Nggak ada event. Jadi Event nggak ada apa, wajar. Yang jadi PR-nya kan pihak Penyelenggaranya. penyelenggara Maaf, sebenarnya. mereka harus gimana caranya buat Regulasi. eventnya ini harus jalan lancar tapi diregulasi. ah, Jangan sampai kayak over capacity. Terus rusuh lah. Kalau rusuh ya udah masih bisa diamanin. Kalau udah over capacity itu kan susah. 2 kali kerja gitu loh. Bukannya dapat untung malah bayarin refund tiket. Terus katanya kan ini COVID naik lagi. Naik. COVID naik lagi. Varian baru masuk. Covid apa nih? COVID varian baru. Mark 2, Mark 3, Mark Pro, Max. Apa? Covid apa nih? COVID baru lagi nih. Nggak tahu, aneh namanya XXB apa gitulah pokoknya. Gejalanya? Sama. Gajirannya sama, mirip-mirip. Masih? Cuman katanya naik lagi, tapi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Kota besar. Ya, kota-kota besar. Nah, makanya mungkin sebabnya pemerintah bilang tolong kalau ada event dibatasin sekitar berapa persen. Buat pengunjungnya, buat yang datang, buat penontonnya tuh dibatasi 50%. Jadi balik lagi dengan aturan yang lama. Gitu, Bang. Gitu. Ini tahunnya mungkin November nanti ini ada event apa lagi? Kita lihat lah. Ya jangan sampai ada cancel lagi, karena kan Udah bayar misalkan. udah bayang, udah pengen nonton idola tampil, atau enggak sekedar pengen hiburan, penasaran kan. Biasa kan orang kayak modern tipikal penasaran. Kalau aku kayak Konser kah? konser nggak pernah. Sekali dulu pas ingat kalau konser itu ingat waktu SD. Jadi pernah di stadion banyak berapa kali datang band-band gitu. Aku cuma nonton sekali 2 kali udah. Aku nggak pernah sama sekali. Biasa sih, Karena makanya mungkin karena kita panitia kayak kepanitiaan. Kalau panitiaan Ya istilahnya tahu lah kenapa Ah. ini harus gini. Minimal kan acaranya panitiaan masih, kalau aku lingkupnya masih kecil sih waktu itu. ya seenggaknya Seprodi doang. seenggaknya pembelajaran. Kita jadi tahu kenapa pengen lebih banyak orang lah, kenapa ini lah. Cuman Duit. Nutupin. buat duit, boy. Nutupin. Kalau nggak ada sponsor Susah. Pagi. Ya gitulah. Intinya mah kalau ada kerumunan Event. ini sih kalau event nih Event ya, dimohon kayak apa ya, untuk orang-orang promo ini ya lah, penyelenggaranya Event organizer. lebih, entah kenapa yang tadi tuh ada jual OTS tapi kok suruh ngantri di tempat udah beli online tapi kok ngantri di tempat OTS lah. Kayak panitia nih kena Penjualannya berlebihan kena lah. tampol apa sih sampai mikir kayak gitu, nggak dipikirin 2 gate kah apa gitu. Lah pokoknya. Nggak ada set, nggak ada plan A plan B. Terus yang over capacity lah, ngejar duit kok gitu amat, bukannya dapat untung malah. Untung. Kalau misalnya ngejar duit, Iya. kita kan nggak tahu. Nggak tahu nih. Hanya mereka yang tahu udah. Ini mereka. Lagian kan kita dua juga bukan tipikal suka nonton konser. Karena di kota sini tidak ada konser. Ya ada. Oke. Kemana? Pas kapan? Apa dangdut? Yang dangdut yang pas Agustus.
Mana aku nonton, malas bukan, nonton. bukan penikmat dangdut, mana mau. Malas nonton dah lah. Kecuali si on Seven Sila on Seven. tiba-tiba kesini atau aku kayaknya nonton. Boleh nonton. Kayak nonton. Boleh. Tiba-tiba Datang kan. Tour mereka kan. Noah masih Band-band lama lah pokoknya. masih kau tonton tuh kayaknya tuh. Penasaran aja. Band-band lama. Oke. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Wah. Untuk episode kali ini. Di episode awal November. Jadi buat teman-teman pendengar semuanya yang pengen bagi cerita ya, terutama berbagi Ya, cerita, kita masih menerima bukan submission masih ya, kalian, emang tetap menerima, terbuka. dengan Tapi aku belum cek lagi sih. buka di email. Email boleh, Email boleh, emailnya boleh, link juga boleh, bebas, linknya sih yang gampang mah. Soalnya kayak anonim. udah Kalian mau anonim, bebas mau namain diri kalian tuh siapa bebas lah. udah anonim ya langsung panjang aja panjang. Jangan bisa. Kopas dari kalian udah nulis di Word, kopas pun boleh. Kalau email kan terlalu Nampak itunya pengirim siapa tahu. cuman proper email. Email sih proper sih. Tapi itu email Bebas kalian lah pokoknya. enak Oke. Jadi sampai sini dulu episode kali ini. Kita kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah kata ya. Banyak menyinggung fandom atau apa. Kita nggak nyinggung. Kalau dianggap nyinggung ya mohon maaf nih. ngapain juga. Maksudnya cuma nyebut doang. Emang iya kan? Kita nggak ngomongin kalian kok. Ngomongin sih. Ya, Nah kita akuin kita ngomongin, cuman kita nggak jelek-jelekin. Karena ini fakta di lapangan gitu. Karena kita ngejelekin yang fans yang Nora. Fansnya Nora. Kalau kalian ngerasa Nora berarti ya muasabah. Iyalah. Betul. Ngapain coba? Karena aku yakin banyak yang bagus kok. Banyak orang banyak yang ingatin sampai ada gerakan ya kita minta maaf. kita maaf. Lebih baik gitu daripada nggak ngerasa ini. Mau tampol fans fanatik yang sampai pengen notice tapi nggak peduli tuh di notice buruk atau itu sih. Oke. Jadi kita sudahi dulu. Ada 3 kali dari sudahi dulu. Oke ya. Daripada nanti datang fandomnya kan. Dan baru kawat nanti ya. Saya punya argumen sendiri. Kita sudahi dulu. Terima kasih buat teman-teman pendengar semua yang telah mendengarkan episode kali ini. Kita ditunggu untuk episode selanjutnya, mungkin di akhir bulan atau tengah bulan. Ya. Kalau kalian mau kasih cerita, silakan di bit.ly/iseng curhat ini gede. Tulis saja. Oh iya. Oh bisa. Ada nanti di teksnya bisa. Ya. Atau email juga bisa. Jangan lupa untuk rate di Spotify bintang 5. Atau mungkin komen di YouTube bisa juga. Kalau komen di YouTube boleh. Twitter. Share di Twitter boleh. Twitter. Ini apa lagi? Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada